Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jarduwoho, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercubuana, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS nomor 3 di mata kuliah Perancangan Berbasis Mikroprosesor dengan judul Perancangan Project Internet of Things menggunakan ESP32 dan DHT22, yaitu untuk memonitoring suhu dan kelembapan. Adapun yang akan saya bahas itu ada pendahuluan, tujuan, flowchart, wiring diagram, software, hasil percobaan, kode program, kesimpulan, dan daftar pustaka. Project IoT ini menggunakan ESP32 dan sensor DHT22 untuk memonitoring suhu dan kelembapan secara real time. Data yang diambil dari sensor diproses oleh ESP32 dan kemudian ditampilkan melalui website dengan antarmuka modern dan interaktif. Halaman web ini menampilkan data suhu dan kelembapan terkini dalam format angka serta grafik dan perubahan data secara dinamis menggunakan chart.js. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses data melalui API yang disediakan dalam format JSON untuk diintegrasi lebih lanjut. Selain menampilkan data pada web, sistem ini mengirimkan data suhu dan kelembapan ke database MySQL melalui HTTP. Data yang tercatat di database memungkinkan analisis jangka panjang atau penyimpanan sebagai arsip. Dengan integrasi Wi-Fi, tampilan antarmuka web, dan pencatatan database, proyek ini cocok untuk aplikasi pemantauan lingkungan, rumah pintar, atau kebutuhan pengawasan suhu dan kelembapan jarak jauh secara terpusat. Adapun tujuannya itu yang pertama memantau suhu dan kelembapan secara real time menggunakan sensor DHT22 dan ESP32 untuk mengukur dan menampilkan data suhu serta kelembapan secara langsung melalui antarmuka website yang interaktif. Yang kedua, menyimpan data dengan mengirimkan data suhu dan kelembapan ke database MySQL secara otomatis untuk keperluan penyimpanan dan analisis jangka panjang. Dan ini adalah flowchart-nya. Jadi ada sensor, menggunakan sensor DHT22, lalu dengan microcontroller ESP32 dengan koneksi ke Wi-Fi modul. Dari Wi-Fi ini nanti akan terkoneksi ke web server dari ESP32 dan data-data tersebut akan dikirim dan tersimpan ke database MySQL. Yang nantinya juga data tersebut akan ditampilkan pada website interface. Dan ini adalah wiring diagramnya. Cukup menggunakan ESP32 dan modul sensor DHT22 dengan pin VCC pada DHT22 terhubung ke pin 5 volt pada ESP32. Lanjut pin untuk output dari DHT22 terhubung ke pin 27 yang kita atur dalam program di ESP32. Dan yang ketiga ini pin ground atau negatif kita hubungkan ke pin ground pada ESP32. Adapun software yang saya gunakan itu hanya Arduino IDE. Dengan software ini saya membantu saya dalam membuat kode program dan mendesain tampilan website web server dalam ESP32. Dan ini adalah hasil kode program yang telah saya buat pada Arduino IDE. Dan ini adalah hasil dari database MySQL. Saya juga menggunakan software SAMPP. Jadi di sini saya membuat database dengan nama nomor 3_db dengan satu buah tabel bernama sensor data dengan 4 variabel ID, temperatur, humidity, dan timestamp. Dan ID ini kita atur dalam sebagai primary key-nya. Dan ini adalah record data yang telah terambil. Dan ini adalah tampilan dari website interface
yang kita akses melalui IP address yang nantinya akan muncul pada serial monitor di software Arduino IDE. Dan ini ada besaran temperaturnya dan kelembapannya. Kemudian di bawahnya ini saya juga menyertakan satu buah grafik, yang mana grafik ini uh, kita lihat ada line biru yaitu humidity, dan yang di bawah ini line merah itu adalah temperaturnya. Dan ini adalah hasil perakitan dan implementasi untuk implementasi dari perangkat IoT ini. Lanjut, ini adalah kode programnya. Yang pertama, ini adalah library yang saya gunakan. Dan di sini ada WiFi untuk koneksi WiFi, asynchronous TCP, dan ESPA asynchronous web server untuk kita membuat koneksi ke web server, HTTP client untuk koneksi ke database MySQL, ada Fred sensor ada Fred sensor, DHT dan DHTU ini untuk DHT dua-duanya. Lanjut, karena kita menggunakan koneksi internet, perlu dipastikan kita menggunakan SSID dan password yang sama dengan WiFi yang kita gunakan di laptop kita. Lanjut, ini adalah definisiasi untuk pin dari DHT22. Saya menggunakan untuk outputnya tadi di pin 27. Lanjut, yang keempat, untuk temperatur dan humidity saya menggunakan tipe data float karena saya membutuhkan data dalam tipe datanya desimal. Jadi nanti hasilnya akan desimal. Lanjut, ada MySQL Server Configuration. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kita perlu men-setting IP address pada laptop kita dengan membuka CMD di laptop kita dan ketikkan saja ipconfig, lalu nanti di situ bisa kita catat dan tulis di sini untuk IP address. Lanjut, ini ada kita juga membuat API file API berupa PHP di folder htdocs untuk koneksi ke database. Lanjut di void setup, di sini ada inisiasi dari serial monitor menggunakan 1152 baud, 115200 baud. Lanjut ke inisialisasi DHT dua-duanya, DHT begin, dan yang ini itu untuk koneksi ke WiFi, memeriksa koneksi WiFi yang nantinya akan dikirim ke serial monitor. Lanjut, ini server on untuk menampilkan dari website interface kita memanggil, maka server on untuk IP address yang tadi. Lanjut, nah ini masih ya sama untuk memanggil IP address yang nantinya tampil di serial monitor, kemudian akan ditampilkan ke browser kita. Lanjut, ada di void loop. Dan untuk void loop ini adalah untuk pembacaan dari sensor DHT22. Di sini ada temperatur dan humidity. Lalu akan ditampilkan juga ke serial monitor temperaturnya berapa, humidity-nya berapa. Dan yang di bawah adalah untuk mengirim data-data tadi ke database MySQL seperti ini. Dan ini adalah coding-coding untuk membuat website interface di dalam web server. Kita langsung membuat codingnya di dalam codingan yang ada di Arduino IDE. Jadi ini ada JavaScript-nya, lanjut di sini ada body untuk coding dari isi dari website kita.
Kesimpulannya, pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan ESP32 dan sensor DHT22 merupakan solusi efektif dalam sistem pemantauan lingkungan berbasis IoT. ESP32 berfungsi sebagai pengendali utama yang membaca data dari sensor DHT22, menghubungkannya ke jaringan Wi-Fi dan menampilkan data secara real-time melalui halaman web. Halaman web ini dilengkapi antarmuka yang interaktif, menampilkan informasi suhu dan kelembapan dalam bentuk angka dan grafik. Selain menampilkan data secara real time, data suhu dan kelembapan juga dikirimkan ke database MySQL melalui koneksi HTTP. Penyimpanan data ini memungkinkan kita untuk analisis jangka panjang dan pelacakan pola lingkungan secara historis. Dengan kombinasi teknologi sensor, jaringan Wi-Fi, dan integrasi database, sistem ini menjadi platform yang andal untuk pemantauan kondisi lingkungan yang dapat diterapkan pada rumah pintar atau smart home. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi. Lanjut, terima kasih. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.